Selamat siang Pak, saya Kenan Winata dari kelas 10-2 akan melaksanakan ujian lisan geografi. Untuk soal pertama, jelaskan perbedaan objek material dan objek formal dalam studi geografi, serta memberikan contohnya. Jadi, objek material dalam geografi merupakan objek geografi yang membahas atau berkaitan dengan seluruh fenomena-fenomena dan gejala-gejala yang ada di permukaan bumi maupun yang ada di bawah bumi. Lalu untuk objek formal itu merupakan objek geografi yang merupakan cara pandang kita untuk menganalisis substansi materi yang dikaji. Nah, substansi materi yang dikaji ini seperti objek material tadi, seperti fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang ada di permukaan bumi, baik fisik maupun yang non-fisik. Nah, tapi kalau di objek formal ini kita lebih ke analisis terhadap materi yang dikaji. Nah, untuk contoh-contohnya, objek material yang pertama adalah litosfer. Jadi litosfer merupakan lapisan bebatuan yang ada di permukaan bumi atau di kulit bumi. Nah, ini contohnya tuh kayak daratan-daratan yang ada di bumi. Yang bisa kita ambil contoh seperti dataran tinggi, terus ada dataran rendah, terus juga ada lapisan-lapisan tanah. Lalu objek yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang ada di sekitar kita. Contohnya itu kayak angin, awan, terus kayak hujan juga. Sedangkan objek yang ketiga merupakan hidrosfer. Hidrosfer ini merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi kita. Contohnya kayak lautan, terus kayak sungai, lalu kayak danau dan lain-lain yang merupakan lapisan air di kehidupan yang ada di bumi maksud saya, sorry. Lalu untuk objek keempat adalah biosfer. Biosfer ini merupakan lapisan kehidupan antara tumbuhan dan hewan atau yang bisa kita sebut lapisan kehidupan flora dan fauna. Lalu untuk lapisan terakhir atau objek material yang terakhir itu merupakan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan yang berkaitan dengan manusia dan juga segala aspek kehidupan manusia tersebut. Lalu untuk berbagai contoh dari objek yang formal, ini tuh saya ambil dari menurut Peter Hegat. Jadi menurut Peter Hegat itu ada 3 objek formal yang merupakan pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara keruangan atau yang bisa disebut pendekatan spesial. Lalu yang kedua ada pendekatan secara kelingkungan atau yang bisa disebut dalam bahasa geografinya itu pendekatan ekologi. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah pendekatan secara kewilayahan atau yang bisa disebut pendekatan dalam kompleks wilayah. Oke, untuk soal kedua, menurut Immanuel Kant, apa yang dimaksud dengan geografi dan bagaimana pandangan tersebut apakah masih relevan hingga saat ini? Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian menurut Immanuel Kant. Jadi menurut Immanuel Kant, geografi merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek-objek studi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi di dalam ruang. Nah, apakah ini masih relevan hingga saat ini? Menurut saya masih ya, soalnya di geografi masa modern itu membahas tentang pendekatan, yang dimana pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan keruangan, dan ini tuh sangat berhubungan dari teorinya si Immanuel Kant ini, yang dimana membahas tentang ruang dan persebarannya di dalamnya. Lalu juga teori ini tuh masih berguna untuk kaitan-kaitannya dengan isu-isu yang ada di global. Contohnya kayak isu perubahan iklim ataupun bencana-bencana alam. Nah, bencana-bencana dan perubahan iklim ini kan merupakan gejala-gejala yang tersebar di ruangan tertentu. Nah, ini tuh menurut saya ini tuh masih sangat terkaitan atau berpengaruh dengan teorinya si Immanuel Kant ini. Dan saya ingin notes juga bahwa Immanuel Kant menyampaikan materi ini pada tahun 1500 Masehi. Soal ketiga, jelaskan perbedaan aspek fisik dan aspek non-fisik dalam geografi, sertakan contoh masing-masing. Oke, jadi aspek fisik dan aspek non-fisik tentu berbeda ya. Kalau aspek fisik dalam geografi itu lebih kepada aspek geografi yang berkaitan dengan kajian alamnya. Sedangkan aspek non-fisik itu lebih berkaitan dengan kajian manusia dan kehidupan dan aspek-aspek kehidupan manusia tersebut. Nah, untuk berbagai contohnya, aspek fisik dulu. Aspek fisik contoh pertamanya adalah topologi.
yang dimana topologi itu sangat berkaitan dengan bentuk muka bumi, lalu berkaitan juga dengan lokasi dan juga wilayah. Lalu aspek yang kedua dari aspek fisik yaitu ada abiotik, yang dimana abiotik ini merupakan aspek yang berkaitan dengan benda-benda mati yang ada di bumi. Contohnya kayak tanah, terus air, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Lalu aspek fisik yang ketiga adalah biotik. Biotik ini berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup. Contohnya kayak flora, tumbuhan, dan juga fauna untuk hewan-hewan. Lalu aspek non-fisiknya yang berkaitan dengan manusia yang pertama adalah kultur. Kultur ini merupakan budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Yang dimana contoh-contohnya itu kayak misalnya nilai dan norma yang terkandung dari daerah tersebut ataupun bahasa yang mereka gunakan. Dan itu tergantung dari wilayah masing-masing daerah. Lalu aspek non-fisik yang kedua adalah ekonomi. Yang dimana ekonomi itu membahas tentang potensi suatu ekonomi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Lalu aspek non-fisik yang ketiga adalah populasi. Nah, populasi ini berkaitan dengan jumlah penduduk atau dinamika penduduk dari wilayah ini. Misalnya wilayah A penduduknya ada berapa, wilayah B ada berapa. Nah, itu dibahasnya dalam aspek non-fisik yang populasi. Oke, lanjut untuk nomor 4. Jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan ke lingkungan dalam geografi, kemudian berikan satu contoh kajian geografi yang menggunakan pendekatan ke lingkungan tersebut. Jadi pendekatan ke lingkungan geografi itu merupakan cara pandang geografi dengan menggunakan prinsip ekologi. Nah, ekologi itu prinsip lingkungan. Jadi pendekatan ke lingkungan itu berhubungan atau berkait dengan hubungan antara manusia atau makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Nah, biasanya itu pendekatan ke lingkungan itu sangat terkait dengan hubungan sebab akibat antara ulah manusia dan juga lingkungan kehidupannya. Nah, untuk contoh kajian dari pendekatan ke lingkungan itu saya bisa ambil dari misalnya manusia membuang sampah sembarangan ke sungai. Lalu banjir terjadi akibat sungai mampet. Nah, itu tuh merupakan pendekatan ke lingkungan karena sangat berpengaruh pada sebab akibat ulah manusia. Yang dimana sebabnya manusia membuang sampah ke sungai, lalu mengakibatkan drainase buruk dan pada akhirnya terjadilah banjir. Nah, itu merupakan pendekatan ke lingkungan. Nomor 5, jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan kompleks wilayah dalam geografi, kemudian berikan satu contoh kajian geografi yang menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Jadi, pendekatan kompleks wilayah ini sendiri merupakan cara pandang geografi yang dimana sudah melingkupi atau sudah menggabungkan antara pendekatan ke ruangan dan juga pendekatan ke lingkungan. Jadi ini tuh lebih lengkap karena dia udah menggabungkan dua pendekatan sebelum-sebelumnya. Untuk contoh kajiannya saya bisa ambil contohnya banjir di Jakarta. Jadi banjir di Jakarta ini dapat kita ambil karena itu ada hubungannya dengan pendekatan secara keruangan dan juga pendekatan secara lingkungan. Yang dimana pendekatan secara keruangannya kita bisa analisis dari wilayah-wilayah yang terdampak. Contohnya seperti banjir terjadi pada wilayah yang dekat dengan pesisir pantai atau yang dekat dengan sungai atau wilayah yang tanahnya itu rendah daripada tanah yang normal ataupun berbagai daerah-daerah yang permukaan tanahnya itu udah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut. Lalu juga seperti pemukiman-pemukiman warga yang sangat padat di dekat bantaran sungai. Lalu juga seperti lahan-lahan hijau yang sudah dialihfungsikan menjadi pemukiman ataupun gedung-gedung lain yang dimana itu akan mengakibatkan drainase semakin buruk. Lalu untuk pendekatan ke lingkungannya kita bisa lihat dari hubungan sebab akibat, yang dimana manusia membuang sampah sembarangan ke sungai misalnya. Lalu itu merupakan salah satu faktor ya dari pendekatan ke lingkungan, dan masih ada berbagai lainnya. Contohnya seperti alih fungsi lahan tadi, yang dimana lahannya seharusnya jadi lahan hijau menjadi lahan pemukiman, dan itu tuh
Kalau dari pendekatan lingkungannya kita bisa ambil bahwa drainase atau aliran air yang buruk di suatu wilayah itu bisa menyebabkan wilayah tersebut itu tidak bisa menampung air secara maksimal, tidak seperti sebelumnya. Jadi airnya itu akhirnya merembet ke pemukiman dan berbagai wilayah sehingga menyebabkan banjir. Nah, itu merupakan contoh dari gabungan dari pendekatan ke lingkungan dan pendekatan ke ruangan, yang dimana bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan contoh kajian dari pendekatan dalam kompleks wilayah.